Perkenalkan, nama saya Maisel Putri, NIM 2110417445, kelas M4. Baik, di sini saya akan menceritakan materi yang telah di-share oleh Pak Adi tentang analisis lingkungan bisnis. Materi yang pertama itu faktor politik. Proses bisnis sangat bergantung pada jenis pemerintah di suatu negara. Pemerintah yang berpikiran terbuka dan lingkungan politik yang stabil menghadirkan peluang bisnis dan pertumbuhan yang menjanjikan bagi merek seperti Nike. Faktor politik yang mempengaruhi strategi pemasaran Nike secara positif. Yang pertama itu ada suku bunga rendah di negara asalnya, Australia. Yang kedua, perjanjian perpajakan internasional yang menguntungkan. Yang ketiga, menerima dukungan pemerintahan dan untuk infrastruktur. Namun ada banyak hambatan dalam hal pertumbuhan Nike, seperti Australia terhadap yang menjadi penghalang bagi Nike yang berencana menjual peralatan di sana. Faktor-faktor ekonomi kinerja bisnis Nike dipengaruhi oleh keadaan perekonomian tentang tempat Nike menjual pakaian alas kaki dan perlengkapan atletiknya, terutama pasar Australia. Ketika resesi melanda sebagai besar merek dalam beberapa tahun terakhir, Nike mampu mengelola pertumbuhan pendapatan dari tahun 2005 hingga 2018 dengan sedikit fluktuasi. Beberapa faktor ekonomi yang berkontribusi positif, yang pertama itu pertumbuhan pusat di pasar berkembang. Yang kedua, negara-negara maju relatif stabil secara ekonomi. Yang ketiga, rendahnya biaya tenaga kerja di negara timur jauh membuat pendapatan Nike terus meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik Nike, yang pertama itu meningkatkan kesadaran politik tentang kebugaran dan olahraga. Yang kedua, pertumbuhan kekayaan individu di negara-negara berkembang. Yang ketiga, meningkatkan penekanan pada keamanan produk dan kualitas yang lebih baik. Teknologi bisnis Nike berubah sesuai dengan teknologi yang tersedia untuk proses bisnis dan alas kaki, pakaian, dan perlengkapan atletik. Ia menggunakan salah satu infrastruktur teknologi yang tercanggih untuk operasi dan pengirimannya. Ia menggunakan model di mana transaksi dan rantai pasokan dihubungkan melalui Simple dan MPPS. Keduanya dapat dianggap sebagai sistem yang paling ditingkatkan. Nike telah secara efisien memanfaatkan teknologi online untuk memastikan pembayaran tanpa kontak melalui telepon seluler. Sebagian besar operasi telah diotomatisasi seiring berjalannya waktu sehingga mengurangi biaya tenaga kerja. Faktor lingkungan Nike telah menyatakan ISO 1400 sebagai prospektif pengembangan produk secara keseluruhan. Nike menggunakan karton organik dalam produk sepatu Nike lebih mudah untuk didaur ulang. Kemudian faktor politik bisnis modern memerlukan sebuah organisasi untuk merencanakan dan menyusun strategi operasional. Mereka banyak faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis, salah satunya adalah lingkungan politik baik lokal maupun internasional. Perubahan kebijakan dan undang-undang pemerintah bisa menjadi tantangan buat bisnis kita. Jadi penting bagi kita untuk memahami bagaimana faktor politik bisa mempengaruhi aktivitas bisnis kita ke depan. Jika kita bisa cermat mengamati potensi resiko pada lingkungan politik, kita dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk membatasi potensi kerusakan dari setiap perubahan atau kejutan yang muncul dari politik. Nah, sebenarnya apa sih faktor-faktor politik yang mempengaruhi sebuah bisnis? Biografi, tingkat korupsi, kebebasan dan
kontrol perdagangan. Tingkat korupsi yang tinggi juga bisa bikin hambatan bisnis akan menghadapi pajak yang lebih tinggi. Karena suap dari pejabat, budaya, nepotisme pemerintah, dan korup dapat menghambat pesaing dalam pasar lokal. Dengan hanya mengizinkan perusahaan tertentu yang disukai oknum pejabat untuk dapat disukai oleh produk dan layanan tertentu. Selanjutnya ada sistem ekonomi. Yang pertama itu sistem ekonomi adalah organisme sosial melalui cara masyarakat memperoleh kehidupannya. Yang kedua, hal tersebut terdiri dari individu, rumah tangga, peternakan, perusahaan, pabrik, dan bank pemerintah yang bertindak dan mengatur untuk memproduksi dan mengkonsumsi barang dan jasa. Faktor-faktor ekonomi meliputi yang pertama itu kenaikan biaya bahan baku, masuknya pasar dari persaingan baru, yang ketiga anggaran terakhir, yang keempat perubahan kebijakan di luar negeri, yang kelima ketersediaan dana investasi saat ini, yang keenam kinerja ekonomi perekonomian domestik dan dunia. Tingkatan lingkungan ekonomi. Lingkungan mikroekonomi mencakup semua faktor ekonomi yang spesifik untuk perusahaan tertentu yang beroperasi di pasar tertentu sendiri. Jadi satu perusahaan mungkin beroperasi di pasar yang sangat kompetitor, sedangkan yang lain mungkin tidak. Satu perusahaan mungkin dihadapkan pada selera konsumen yang berubah dengan cepat. Misalnya produsen pakaian, desainer. Sementara yang lain mungkin dihadapkan pada permintaan konsumen yang hampir konstan, misalnya pedagang ketan. Satu perusahaan mungkin menghadapi biaya yang naik dengan cepat, sedangkan perusahaan lain mungkin menemukan bahwa biaya konstan atau turun. Lingkungan makroekonomi adalah situasi ekonomi nasional dan internasional di mana bisnis secara keseluruhan beroperasi. Bisnis secara umum akan berjalan jauh lebih baik ketika ekonomi tumbuh, berlawanan dengan saat berada dalam resesi seperti yang telah kita lihat sejak permulaan krisis keuangan. Dalam memeriksa lingkungan makroekonomi, kita juga akan melihat kebijakan yang diadopsi pemerintah dalam upaya mereka untuk mengarahkan perekonomian, karena kebijakan ini dengan mempengaruhi hal-hal seperti perpajakan, suku bunga, dan nilai tukar akan berdampak besar pada perusahaan. Selanjutnya, konsep kelangkangan ekonomi. Istilah ekonomi digunakan dalam berbagai cara dan konteks untuk menggambarkan aspek tertentu dari perilaku manusia, mulai dari aktivitas, produksi, distribusi, dan konsumsi sampai ide sederhana dalam penggunaan sumber daya, misalnya menjadi ekonomi dengan kebenaran. Ide ekonomi tentang kelangkangan memusatkan pada hubungan antara kebutuhan dan keinginan masyarakat dan sumber daya yang tersedia untuk memuaskan. Selanjutnya, jenis sistem ekonomi. Yang pertama itu ekonomi perusahaan bebas, yang kedua perekonomian dan dikendalikan pemerintah, yang ketiga ekonomi campuran. Lingkungan ekonomi. Kondisi ekonomi memberi refleksi tingkat produksi dan konsumsi negara tertentu. Area atau industri secara makro mempengaruhi ekonomi suatu negara, dan secara mikro lebih difokuskan pada bisnis atau industri. Kondisi ekonomi dapat mempengaruhi penerimaan atau pengeluaran suatu bisnis, jadi dapat mempengaruhi nilai bisnis tersebut. Nilai ekonomi terdiri dari variabel dinamis, interaktif, dan mobil, yang sebagian dipengaruhi oleh pemerintah dalam mengejar berbagai perannya dalam perekonomian. Selain pemerintah, pengaruh kunci lainnya adalah lembaga keuangan suatu negara dan organisasi ekonomi internasional. Yang pertama itu aktivitas bisnis tidak hanya dibentuk oleh konteks ekonomi di mana hal terjadi, namun membentuk konteks itu akibatnya. Keberhasilan atau kebijakan ekonomi pemerintah bergantung pada pasar atau misalnya pasar malam.
yang dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Yang kedua, pemerintah menemukan bahwa keadaan sepenuhnya di luar kendali mereka dapat mempengaruhi bisnis. Yang ketiga itu mempengaruhi industri dan perdagangan ekonomi, dan dalam hal ini politik dapat ikut besar. Hal ini memastikan bahwa organisasi bisnis baik secara individu maupun kolektif biasanya merupakan salah satu kelompok penekan utama di negara demokrasi. Selanjutnya, faktor ekonomi yang mempengaruhi kinerja bisnis. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, yaitu perubahan dalam tingkat umum dari aktivitas ekonomi. Indikator pertumbuhan ekonomi adalah tingkat total produksi barang dan jasa, jumlah total pengeluaran, tingkat pengangguran atau natural musiman, siklus dan struktural. Yang kedua, inflasi adalah peningkatan tingkat harga umum dari barang dan jasa dalam periode waktu tertentu. Inflasi mempengaruhi biaya operasi perusahaan karena naiknya biaya barang pasokan dan bahan baku serta mempengaruhi gaji atau upah. Yang ketiga itu tingkat suku bunga, merupakan biaya atas pengadaan dan dana pinjaman. Yang kedua itu mempengaruhi biaya bunga serta berdampak pada nilai perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Don't